Aku memilih pergi daripada harus di madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Lestari. Seorang istri yang sederhana dan baik hati. Namun semua itu hancur ketika ada orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan Dharma, suami Lestari, sampai memberi pilihan mau di madu atau dia diceraikan. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Musim gugur tak pernah benar-benar singgah di desa kami. Tidak seperti yang sering kulihat di film-film luar negeri, di mana daun-daun berubah warna menjadi jingga dan emas sebelum melayang perlahan ke tanah. Di sini, di sudut desa kecil yang terpencil, musim hanya berganti antara hujan dan kemarau, dengan angin kering dan debu yang menempel di jendela-jendela tua. Tapi aku selalu membayangkan musim gugur sebagai saat di mana sesuatu yang indah mulai rapuh, runtuh diam-diam, seperti hatiku sendiri. Aku, Lestari, adalah perempuan biasa yang hidup dalam kesederhanaan bersama suamiku, Dharma. Kami menikah 5 tahun lalu, tanpa pesta mewah atau pelaminan berhias bunga. Cukup doa dari orang tua dan nasi kuning sederhana di ruang tamu rumah orang tuaku yang sudah reot. Tapi bagiku, saat itu segalanya terasa sempurna. Tak ada hal lain yang lebih aku syukuri selain bisa hidup bersama lelaki yang kucintai. Lelaki yang dulu begitu penuh perhatian, yang suaranya bisa menenangkan malam-malam panjangku, dan yang pelukannya pernah membuatku yakin bahwa aku tak akan pernah sendiri lagi. Rumah kami berdiri di ujung jalan desa yang sepi. Hanya ada suara desir bambu dan kadang ayam berkokok di waktu-waktu tak menentu. Rumah itu peninggalan ayah mertuaku. Sederhana, berdinding papan, dengan lantai yang mulai lapuk dimakan usia. Di beberapa sudut langit-langit, sarang laba-laba sudah bersemayam bertahun-tahun. Dan setiap musim hujan tiba, kami selalu harus menampung air bocor dari atap dengan ember-ember plastik bekas cat. Tapi rumah itu adalah saksi tawa kami, saksi air mata, dan doa-doa yang kupanjatkan tiap malam untuk kebahagiaan yang kupikir akan selalu kami miliki. Namun, takdir, seperti angin, bisa berubah arah tanpa aba-aba. Beberapa bulan terakhir, Dharma mulai berubah. Ia bukan lagi suami hangat yang kutemui di dapur tiap pagi, menyapaku dengan pelukan dan gurauan. Sekarang, ia lebih sering menghindar, tergesa-gesa berangkat sebelum fajar, dan pulang ketika aku sudah tertidur. Awalnya, aku mencoba mengerti. Ia bilang ada pekerjaan tambahan, proyek bangunan di kota, dan gaji hariannya lumayan. Tapi semakin lama, alasannya terdengar seperti gema dari lorong kosong. Berulang-ulang tapi tak membawa makna. Kadang ia pulang dengan wajah lelah, kadang tanpa bicara sepatah kata pun. Pernah suatu malam, aku menunggunya dengan sepiring makan malam yang sudah dingin. Ia datang dengan mata sembab dan aroma asing yang menempel di bajunya. Bukan bau keringat atau semen, melainkan sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan, tapi cukup membuat perasaanku remuk. Aku bertanya, lembut seperti biasa. Mencoba tak menghakimi, mencoba mempercayainya. Tapi ia hanya menatapku dengan mata kosong, lalu masuk ke kamar tanpa menjawab. Itu malam pertama aku menangis tanpa suara, memeluk bantal tua di sudut kasur yang mulai renggang. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Dharma semakin sulit dijangkau, bahkan dengan kalimat paling sederhana. Sekadar, apa kabar harimu? Bisa membuatnya merengut. Kadang ia menghindar seperti aku adalah duri yang menusuk langkahnya. Kadang ia bicara, tapi suaranya keras, penuh tekanan, seperti menyimpan amarah yang tak kutahu asalnya. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Padahal, rumah ini dulu adalah tempat yang paling aman bagiku. Aku tahu, cinta diuji dalam kesempitan. Aku tahu hidup tak selalu seindah impian pengantin baru. Tapi ada perbedaan antara bertahan karena cinta dan bertahan karena takut kehilangan diri sendiri. Dan aku mulai kehilangan diriku.
Aku mulai lupa bagaimana rasanya dicintai. Aku mulai lupa kapan terakhir kali Dharma menyentuh tanganku. Bukan karena butuh, tapi karena sayang. Setiap sore, aku duduk di depan rumah, memandangi jalan tanah yang kosong, berharap Dharma pulang lebih awal, berharap ia datang membawa senyum yang dulu ku kenal. Tapi yang datang hanyalah angin sore yang membawa bau kering dedaunan, dan suara anak-anak tetangga yang bermain lompat tali di kejauhan. Dunia terus berjalan, tapi duniaku diam. Aku sering mendongak ke langit, bertanya diam-diam, apakah ini cinta yang kau janjikan, Tuhan? Aku masih mencoba menjaga rumah ini, membersihkannya setiap pagi, menambal sobek tirai dengan benang seadanya, menyapu halaman meski tak banyak yang bisa disapu. Aku percaya, rumah tak roboh hanya karena tua, tapi karena penghuninya berhenti merawat. Namun, bagaimana mungkin aku merawat semuanya sendiri, jika ia bahkan tak lagi melihatku? Suatu malam, aku menyalakan lampu minyak karena listrik padam. Dharma belum pulang. Di atas meja, kubuka album foto pernikahan kami yang hanya berisi 5 lembar hasil cetak murah. Aku melihat wajahku yang tersenyum malu-malu di samping Dharma yang menatapku bangga. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena kenangan itu menyakitkan, tapi karena aku tak tahu kemana perginya lelaki dalam foto itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut ia tak mencintaiku lagi, tapi takut bahwa aku masih mencintainya. Bahkan ketika cintanya mungkin telah berpindah arah. Musim ini, daun mungkin tak berguguran dari pohonnya. Tapi hatiku sudah lebih dulu meranggas, luruh perlahan, tanpa seorang pun tahu. Dan musim gugur tak lagi tentang waktu, tapi tentang rasa yang diam-diam menghilang dari rumah tua kami. Desa kecil kami tak pernah benar-benar sepi, meski jalannya jarang dilewati kendaraan dan lampunya hanya temaram di malam hari. Suara-suara tetap ada, datang dari pasar pagi yang riuh, dari ibu-ibu yang menjemur pakaian sambil bergosip di pagar bambu, dari anak-anak yang tertawa di pematang sawah. Tapi ada satu suara yang paling sulit dihindari, suara kabar angin. Dan kabar itu datang pagi itu, seperti tamu tak diundang yang masuk ke halaman rumah, duduk seenaknya di beranda, dan enggan pergi. Katanya Dharma sering kelihatan di peternakan Bu Ratna. Ucap Bu Mirah, tetanggaku yang paling cerewet, sambil menjemur pakaian di tali nilon yang membentang ke pohon mangga. Nggak sekali 2 kali. Loh, tiap minggu juga pasti ada aja yang lihat dia nganter barang ke sana. Nginep pula katanya. Aku berhenti menyapu halaman, tangan gemetar ringan, tapi wajahku tetap kutahan untuk tak menunjukkan apa-apa. Ratna yang itu, T.A. janda tajir dari ujung kota, yang peternakannya luasnya ampun-ampunan. Dulu pernah ditaksir camat, tapi ditolak. Katanya sih, terlalu banyak pilih-pilih. Tapi kalau udah ke Dharma, kok ia bisa? Aku tersenyum hambar, hanya menjawab dengan anggukan. Tapi di dalam dadaku, badai mulai menyapu habis sisa-sisa tenang yang kubangun susah payah sejak Dharma mulai berubah. Aku tahu Ratna. Semua orang tahu dia. Ia legenda hidup bagi perempuan-perempuan di desa kami. Dulu ia gadis desa juga, tapi menikah dengan pengusaha dari kota yang kemudian meninggal karena serangan jantung. Hanya butuh 3 tahun pernikahan, dan Ratna menjadi pewaris tunggal dari kerajaan peternakan yang bahkan menjangkau hingga ke kabupaten sebelah. Kambing, sapi, ayam petelur, pabrik pakan, sampai pengolahan susu, semua ada di bawah namanya. Rumahnya berdiri megah seperti istana dengan pagar besi tinggi dan lampu-lampu sorot malam yang menyilaukan mata. Ratna juga cantik. Cantik dengan cara yang dewasa dan matang. Bibirnya merah seperti delima, rambutnya hitam panjang terawat, dan tubuhnya ramping seperti bukan perempuan yang pernah melahirkan 2 anak, yang kini sekolah di luar negeri. Dan yang paling penting, ia punya segalanya. Aku hanya punya Dharma. Dan ketika desas-desus mulai menyebut nama mereka dalam satu kalimat yang sama, aku merasa seluruh duniaku runtuh. Aku bukan perempuan pencemburu, tapi aku perempuan yang pernah dibahagiakan.
lalu perlahan dilupakan. Dan ketika semua perhatian suami yang dulu hangat itu mulai lenyap, lalu mengarah ke perempuan lain, bagaimana mungkin aku bisa tetap diam? Aku mencoba menepis kabar itu. Kutahan bibirku dari bertanya, kutahan hatiku dari menuduh. Tapi hari demi hari, bayangan Ratna makin nyata. Dharma makin sering tak pulang, makin sering berdalih, makin jarang menatapku. Dan yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa ia tak lagi merasa perlu menjelaskan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu ruang tamu, kutemukan secarik nota belanja dari kantong celana Dharma yang tergantung di kursi. Toko bintang terang, pakan sapi dan susu pasteurisasi. Di bawahnya, tertera alamat, Jalan Peternakan Raya, milik Ratna. Jantungku berdetak tak karuan. Tanganku gemetar saat menggenggam kertas kecil itu, seolah aku baru saja menggenggam bukti perselingkuhan. Tapi perselingkuhan macam apa? Tak ada yang bisa kujadikan bukti. Tak ada foto. Tak ada pesan. Hanya bisik-bisik dan keheningan yang menjawab setiap pertanyaanku. Malam itu, saat Dharma pulang, kutatap wajahnya yang terlihat lelah. Tapi bukan lelah karena kerja keras. Lebih seperti kelelahan menyimpan rahasia. Dharma, ucapku pelan, kamu kerja di peternakan Bu Ratna, ya? Ia menoleh, tak kaget, tak juga berbohong. Ia hanya diam, lalu duduk di kursi, menyalakan rokok, dan berkata dengan suara pelan. Iya, ada kerjaan tambahan di sana. Uangnya lebih gede. Aku mengangguk, tapi air mata mengalir di pipiku. Dan kamu tidur di sana juga. Ia menghela napas, lalu menatapku, kali ini dengan nada tak sabar. Tar, ini semua buat kita. Aku capek cari uang. Kalau kamu nggak bisa dukung, jangan malah ngerecokin. Aku terdiam. Kata-katanya seperti palu yang menghantam dadaku. Aku ingin percaya bahwa ia hanya bekerja. Aku ingin percaya bahwa ia tetap mencintaiku. Tapi apa benar cinta harus datang bersama rahasia? Hari-hari setelah itu, rumah kami seperti kapal karam yang mengambang di lautan sunyi. Kami hidup berdampingan, tapi tak saling menyapa. Aku mulai menghindari beranda, karena tak tahan mendengar nama Ratna diulang-ulang oleh tetangga yang mungkin tak berniat jahat, tapi menyiramkan garam pada luka yang tak kelihatan. Sampai suatu hari, seorang pemuda pengantar barang datang ke rumah. Ia menyerahkan amplop putih padaku. Titipan dari Bu Ratna, Mbak, katanya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada uang tunai, 1 juta rupiah, dan secarik kertas bertuliskan rapi. Untuk Lestari. Saya menghargai kerja keras suami Anda. Semoga ini bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Ratna. Mataku membelalak. Tanganku bergetar. Tak ada rasa hormat dalam pemberian itu. Hanya kepongahan. Hanya sinyal. Aku bisa menggantikanmu, bahkan memberi lebih dari yang kau punya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kalah. Aku menatap rumah tua kami yang mulai rapuh. Dindingnya retak. Lantainya rengkah, dan di baliknya, hatiku sendiri tak kalah retak. Tapi saat itu juga, aku bersumpah dalam hati. Jika musim gugur ini ingin merenggut segalanya dariku, maka aku akan menjadi pohon yang tetap berdiri, meski seluruh daunnya luruh. Karena aku adalah Lestari. Dan tak ada perempuan manapun, sekaya dan secantik apapun dia, yang bisa merampas rumahku, tanpa aku berjuang terlebih dahulu. Malam itu, langit tak menunjukkan bintang. Angin berembus lewat celah dinding kayu, membawa hawa dingin yang menelusup hingga ke tulang. Aku masih terjaga, duduk di sudut ruang tamu dengan lampu redup menggantung di atas kepala. Jemariku menggenggam kain rajut yang tak pernah selesai. Bukan karena aku sibuk, tapi karena pikiranku tak lagi utuh. Sejak surat dan uang dari Ratna datang, rumah ini terasa semakin sunyi. Seolah genting-genting tua di atas kami tahu bahwa sesuatu sedang retak dari dalam. Dharma pulang lebih malam dari biasanya. Suaranya tak terdengar di depan rumah,
Bahkan derap langkahnya seolah malas menyapa. Saat ia mendorong pintu, aku menoleh secara refleks. Tubuhnya masih sama, tapi wajahnya tidak. Wajah itu, yang dulu menyimpan ketulusan, kini dingin, keras, tanpa sisa kasih. Tatapannya kosong, dan langkahnya berat seolah ia baru saja menapaki jalan yang panjang menuju keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Tanpa membuka percakapan, ia duduk di kursi, menyalakan rokok. Asap pertama mengepul sebelum ia berkata, dan suaranya menusuk lebih dalam daripada ucapannya sendiri. "Lestari," katanya, datar. "Aku perlu bicara soal masa depan kita." Aku mendekat perlahan, menaruh kain rajut di pangkuan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat kulitku merinding. Jantungku berdetak lebih cepat, entah karena firasat atau ketakutan yang belum bernama. Ia tak memandangku saat berkata, "Ratna ingin menikahiku." Aku terdiam. Kata-katanya menggema dalam pikiranku, seolah baru saja jatuh dari langit dan menghantam bumi yang selama ini kutapaki dengan keyakinan. Nafasku tercekat, seolah seluruh oksigen di ruangan tersedot oleh kalimat pendek itu. "Apa maksudmu?" tanyaku, nyaris berbisik. Dharma akhirnya menoleh, menatapku seolah aku adalah seseorang yang tak penting untuk dilindungi dari luka. "Aku sudah bilang, Ratna ingin menikahiku. Dan aku setuju." Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia seolah berputar lebih cepat. Atau mungkin aku yang kehilangan pijakan. "Kau setuju? Kau sudah memutuskan tanpa bicara denganku?" Ia mengangkat bahu. "Aku bicara sekarang, kan?" Satu helaan napas panjang lolos dari dadaku, bukan untuk menenangkan diri, tapi semacam keputusasaan yang tak bisa dibendung lagi. Mataku panas, tapi air mata belum jatuh. "Dharma, kita menikah bukan untuk permainan seperti ini. Aku istrimu. Aku hidup bersamamu dalam susah. Rumah ini, hidup ini, semua kita jalani bersama. Justru karena itulah," potongnya cepat, "aku lelah terus miskin. Tar, aku muak hidup begini. Kau tahu sendiri, kerja kasar nggak cukup buat bikin hidup kita naik. Ratna bisa kasih semuanya. Rumah baru, kendaraan, pekerjaan tetap masa depan." Aku mematung. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada tikaman belati. Jadi selama ini, ia hanya melihatku sebagai bagian dari hidup yang menyusahkannya? Semua tahun-tahun kami, pengorbanan, cinta, kehangatan, ternyata tak cukup dibanding sebatang kunci rumah mewah? Ia melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas, seperti vonis dari pengadilan yang tak pernah kuminta. "Aku ingin tetap bersamamu. Aku nggak mau cerai. Tapi Ratna juga pantas mendapat tempat. Dia perempuan baik. Dia mencintaiku. Dan dia bersedia berbagi, asal kau mau menerima." Aku menggeleng, berkali-kali, tak percaya dengan apa yang kudengar. "Berbagi? Kau bicara seolah aku ini pakaian yang bisa dibagi pakai. Aku ini istrimu, Dharma. Bukan barang lelang. Aku cuma kasih pilihan. Tar, dimadu atau ditinggal." Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam keras hingga seluruh ruang dalam diriku bergemuruh. Pilihan? Sejak kapan cinta menjadi pertaruhan antara harga diri dan keberlangsungan hidup? Aku berdiri perlahan, menatapnya dari atas, seluruh tubuhku gemetar, tapi mataku tak berkedip. "Kau tahu aku tak akan pernah bisa berbagi cinta, Dharma. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tak ingin menjadi bayangan di pernikahanmu yang baru. Aku tak mau bangun setiap pagi bertanya-tanya di rumah siapa kau tidur semalam. Aku tak mau menjadi istri yang ditunggu giliran. Itu bukan cinta. Itu penghinaan." Ia bangkit berdiri, wajahnya tampak kaku. "Kau pikir mudah buatku? Aku juga bingung, Tar. Tapi hidup menuntut kita memilih. Dan ini pilihanku." "Tidak,"
Dharma, ini bukan pilihan. Ini pelarian. Kau meninggalkanku karena aku tidak bisa memberimu emas dan mobil. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku tak punya harta. Akhirnya, air mataku jatuh, satu-satu, perlahan. Tapi bukan karena cinta, karena kecewa. Karena ternyata orang yang kuanggap rumah, tak pernah menganggapku cukup. Jadi, Dharma, suaraku lirih, tapi tegas. Kalau itu pilihanmu, kalau kau memilih perempuan yang bisa memberimu lebih daripada cinta, maka tinggalkan aku. Aku tak akan dimadu. Ia menatapku lama, seolah tak percaya bahwa aku akan memilih jalan itu. Tapi aku tahu, yang ia sesali bukan keputusannya, melainkan karena ia tak bisa membawa dua dunia dalam satu genggaman. Tanpa sepatah kata lagi, ia mengambil tas kecil dari kamar. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Hanya suara pintu yang menutup pelan, dan langkahnya yang menjauh dari rumah tua kami, dan dari hatiku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Dinding rumah masih retak, langit-langit masih bocor, dan hidupku baru saja pecah. Tapi di dalam kehancuran itu, aku tahu satu hal pasti. Lebih baik sendiri daripada mencintai seseorang yang rela menjual hatimu demi kekayaan perempuan lain. Pagi itu, matahari enggan menyapa jendela. Kabut tipis menyelimuti halaman, menyatu dengan dingin yang menggigit kulit. Tapi tidak ada yang lebih dingin dari dapur di rumah tua kami, tempat aku berdiri mematung selama beberapa menit yang terasa seperti seabad. Di atas meja kayu yang permukaannya mulai terkelupas, tepat di samping toples gula yang tinggal separuh, tergeletak selembar kertas. Tak tertutup rapi, tak terselip dalam amplop. Hanya diletakkan begitu saja, seolah tidak penting. Tapi isi kertas itu mengguncang seluruh kehidupanku. Surat cerai. Bukan hanya satu kata, bukan hanya satu kalimat, tapi keabsahan bahwa seseorang yang pernah bersumpah akan mencintaiku sampai mati, memutuskan untuk berhenti tanpa perlawanan, tanpa diskusi, tanpa sisa cinta. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Tinta hitamnya masih segar. Ada tanda tangan Dharma di bagian bawah, bulat dan yakin. Seolah ia menandatangani kwitansi pembelian motor, bukan akhir dari sebuah ikatan suci. Tak ada sepatah kata pun dari dirinya. Tak ada maaf, tak ada penjelasan. Hanya sebuah dokumen yang seolah berkata, "Aku sudah selesai. Kau urus sisanya." Aku terduduk pelan di kursi kayu dekat kompor batu. Punggungku bersandar pada dinding, dan lembar kertas itu tergeletak di pangkuanku. Lama ku tatap, tapi huruf-huruf di sana seperti menari di mataku. Bukan karena sulit dibaca, tapi karena air mataku membanjiri pandangan. Ternyata sesederhana itu cara seseorang yang kau cintai menghilang dari hidupmu. Bukan dengan bom besar, bukan dengan jeritan, tapi dengan keheningan dan selembar kertas di dapur. Aku menangis. Tangis yang tak terdengar, tak meronta, hanya meleleh perlahan dari luka yang dalam. Air mataku jatuh ke atas surat itu, membuat tinta memburam. Tapi tidak bisa menghapus kenyataan. Dharma telah memilih jalan pintas. Bukan hanya meninggalkan rumah, tapi juga seluruh kenangan, janji, dan perjuangan yang pernah kami jalani bersama. Segelas teh tawar yang dulu ia minta setiap pagi kini tak lagi dibutuhkan. Kasur tempat kami berbagi cerita sebelum tidur kini hanya dipenuhi sepi. Semua yang dulu kutata dengan cinta, kini terasa seperti museum. Penuh peninggalan, tapi tanpa kehidupan. Aku mencoba menyibukkan diri, menyapu halaman, mencuci pakaian, menyiram bunga yang mulai layu di pot tanah liat. Tapi kemanapun aku bergerak, bayangan Dharma menghantui. Suara sandal jepitnya di lantai, cara ia menyanyi kecil saat mandi, bahkan aroma sabun cukurnya yang samar masih tertinggal di kamar mandi. Semuanya menyiksa. Malam harinya, aku makan sendiri. Nasi hangat yang biasanya kami bagi dua, kini dingin di piring. Tidak ada suara sendok di piringnya. Tidak ada permintaan tambah sambal. Hanya aku,
dan gema keheningan yang semakin lama terasa seperti monster yang ingin melahap kewarasanku. Aku duduk di ranjang yang terlalu lebar, memeluk bantal bekas kepalanya, dan bertanya dalam hati. Apa aku tak cukup baik? Tak cukup setia? Tak cukup kuat? Aku teringat semua malam ketika kami tak punya uang, dan aku rela makan garam dan nasi agar Dharma bisa membawa bekal ke ladang. Aku ingat betapa sering aku menjahit bajunya yang sobek, membuatkan teh saat ia lelah, memijat punggungnya yang pegal. Dan semua itu tak sebanding dengan kekayaan Ratna. Tapi bukan harta Ratna yang menyakitiku, melainkan kenyataan bahwa Dharma memilihnya. Ia memilih wanita yang bisa memberinya dunia, dan meninggalkan wanita yang pernah memberinya seluruh dirinya. Aku membuka lemari, menarik keluar pakaian Dharma satu persatu. Kaos oblong lusuhnya, kemeja kotak-kotak yang paling sering ia pakai saat ke pasar, bahkan jaket tipis yang sudah berlubang di lengannya. Satu persatu kususun dalam kotak. Bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena aku harus mulai belajar melepaskan. Malam itu aku tidur dalam pelukan sunyi, dengan surat cerai yang kusimpan dalam laci, dan kesadaran bahwa cinta tak selalu cukup untuk mempertahankan seseorang yang telah kehilangan hatinya. Aku belum tahu bagaimana caraku bangkit, tapi yang pasti, aku harus mulai berjalan. Entah dengan tubuh yang separuh kosong, entah dengan jiwa yang belum pulih. Tapi aku tak ingin hancur hanya karena seseorang memilih pergi. Karena jika cinta bisa dibeli dengan kekayaan, maka aku lebih baik hidup miskin, daripada harus berbagi dengan seseorang yang menjadikan cinta sebagai transaksi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berbicara pada diriku sendiri di cermin. Lestari, kau tidak ditinggalkan karena kurang, tapi karena seseorang lupa cara mencintai yang benar. Langkahku berat menyusuri jalanan desa yang dulu begitu akrab. Tanahnya basah oleh hujan yang baru reda, menyisakan genangan kecil di antara bebatuan. Udara lembab menempel di kulit, menambah dingin yang sudah lebih dulu bersarang di dalam dada. Rumah orang tuaku berdiri di ujung jalan sempit, sederhana dan tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Dindingnya yang mengelupas, atap seng yang sebagian karatan, dan jendela kayu yang sudah goyah. Semua mengisyaratkan waktu yang tak menunggu siapapun. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, wajah ibuku muncul dari balik tirai tipis yang menggantung di ambang. Matanya yang keriput langsung berkaca-kaca melihatku, seolah tahu tanpa perlu kututurkan. Lestari, bisiknya, dan pelukannya adalah pelukan yang paling hangat sekaligus paling menyakitkan yang pernah kurasakan. Dalam dekapan itu, tangisku pecah lagi. Bukan karena ingin terlihat rapuh, tapi karena tempat ini, tempat yang dulu kutinggalkan untuk membangun rumah sendiri, kini menjadi satu-satunya tempat yang bisa kupanggil pulang. Ayahmu di kamar sejak 2 hari lalu sulit bangun. Aku takut bilang padamu, takut mengganggu, ucap ibu sambil mengelus punggungku. Aku hanya mengangguk, tak kuasa berkata apa-apa. Dunia seolah sedang merampas segalanya sekaligus. Cinta, rumah, dan sekarang ayah. Kamar itu masih seperti dulu. Bau minyak kayu putih dan suara napas berat ayah menyambutku. Di ranjang reyot, tubuhnya yang kurus tergolek lemah, matanya sayu menatap langit-langit. Saat aku duduk di sampingnya, perlahan ia menoleh. Senyum kecil muncul di wajah keriputnya. Anakku pulang juga. Suaranya serak dan pelan, tapi menembus jantungku lebih dalam daripada pedang. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Dalam hening, kami saling memahami. Ia tak bertanya apa-apa. Seolah dunia di luar sudah cukup kejam hingga kata-kata pun tak perlu menambah luka. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Pagi-pagi, aku membantu ibu memasak di dapur sempit, mencuci pakaian yang digantung di tali jemuran belakang rumah, dan sesekali memandikan ayah. Tapi meski tubuhku sibuk, jiwaku tetap compang-camping. Di luar, hujan sering turun tanpa aba-aba, seolah langit pun tahu bahwa ada hati yang tak bisa kering. Aku suka duduk di beranda saat hujan datang, membiarkan pikiran melayang,
menelusuri kenangan yang tiba-tiba terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Aku mengenang Dharma. Caranya tertawa. Wajahnya saat memintaku menikah. Jari-jarinya yang dulu menggenggam erat saat kami hanya punya nasi dan garam. Kini, semua itu tinggal siluet samar yang bahkan tak lagi ingin kutarik kembali. Suatu sore, ibu duduk di sampingku di beranda. Tangannya mengupas singkong dengan pisau kecil. Tak ada suara selain rintik hujan dan bunyi kulit singkong yang terkelupas. Hingga akhirnya ia berkata lirih, "Kau bisa tinggal di sini selama kau mau. Tapi aku tahu, anak perempuanku bukan perempuan yang suka tinggal diam dalam luka." Aku menoleh padanya, menahan tangis yang kembali menggenang. Aku tahu rasanya ditinggal ayahmu dulu, sebelum kami menikah. Dia hampir memilih perempuan lain karena ibunya tak menyukaiku. Tapi aku berdiri. Bukan demi menang, tapi karena aku tak mau dikalahkan oleh keadaan. Aku memandang ibu, perempuan yang wajahnya sudah dikeriput usia, tapi matanya masih menyala seperti api kecil yang tak padam. "Luka, nak, tak akan hilang dalam sehari. Tapi jangan biarkan dia membuatmu berhenti berjalan. Karena selama kau masih melangkah, dunia belum benar-benar menang atasmu." Aku memeluk ibu erat. Hujan di luar berderai lebih deras, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan air mataku mengalir tanpa rasa malu. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, esok, aku harus lebih kuat. Malam itu aku menulis ulang hidupku dalam hati. Bukan sebagai istri Dharma. Bukan sebagai korban yang ditinggalkan. Tapi sebagai Lestari, perempuan yang pernah dicintai, dikhianati, dan kini sedang memeluk dirinya sendiri untuk bangkit. Aku tak tahu kemana arahku nanti. Tapi aku tahu, langkah pertama sudah kutapaki. Dan langkah itu dimulai dari rumah tua yang sesak ini, bersama ibu, ayah, dan hujan yang terus turun seolah ingin membersihkan sisa-sisa cinta yang pernah kuberikan sepenuhnya pada seseorang yang tak layak. Hari-hariku kini dipenuhi diam yang panjang. Di antara rutinitas membantu ibu di dapur dan menjaga ayah yang masih terbaring lemah, pikiranku selalu kembali pada satu titik yang tak bisa kulewati. Apa aku tak cukup baik? Pertanyaan itu seperti jerat tak kasat mata yang melilit setiap sudut pikiranku. Di pagi hari saat menyeduh teh, saat mencuci piring, bahkan saat mencium dahi ayah sebelum tidur, bisikan itu kembali. Kalau aku cukup sabar, apakah Dharma akan bertahan? Kalau aku lebih cantik, apakah ia akan menolak Ratna? Aku pernah berpikir cinta adalah hal yang paling sakral. Tak bisa dibeli, tak bisa ditukar. Tapi Dharma membuktikan bahwa keyakinanku terlalu naif. Ia meninggalkanku demi Ratna, demi gemerlap peternakan dan rumah batu megah di ujung kota, meninggalkanku demi janji kenyamanan yang tak pernah bisa kuberi. Luka itu masih berdarah. Meski tak tampak oleh siapapun, aku bisa merasakannya setiap kali mendengar nama Dharma disebut tetangga, atau melihat pasangan suami istri yang berjalan berdua di jalan desa. Rasanya seperti berjalan dengan batu di dalam dada. Berat, menusuk, tapi tak bisa dikeluarkan begitu saja. Setiap malam, aku menuliskan isi hatiku dalam buku catatan kecil. Seringkali tinta menciptakan noda-noda gelap di sela tulisan karena air mata. Tapi itu satu-satunya cara agar aku tak meledak dari dalam. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada Dharma yang memilih pergi? Kepada Ratna yang merebut? Atau kepada diriku sendiri yang tak mampu mempertahankan? Aku merasa gagal. Gagal sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai seseorang yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk menghidupi rumah yang rapuh. Namun, di tengah kehancuran itu, satu kesadaran mulai menyelinap masuk, bahwa hidup tak akan memberiku jawaban jika aku terus menunduk. Luka ini, betapapun dalamnya, tak akan pernah bisa dikubur. Tapi mungkin, aku bisa berjalan dengan luka itu. Bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat. Aku mulai mencari kegiatan yang bisa mengisi kekosongan dalam dada. Di pasar desa, aku membantu Bu Surti,
penjual kue basah yang dulu sering memesan pisang dari ayah. Setiap pagi pukul 5, aku sudah di dapur kecilnya, menggulung dadar isi kelapa, mengukus kue talam, dan membungkusnya dengan daun pisang. Tanganku sibuk, dan untuk sementara, pikiranku sedikit lebih tenang. Meski penghasilannya tak seberapa, ada perasaan kecil dalam hati yang mulai tumbuh, harga diri. Untuk pertama kalinya sejak Dharma pergi, aku merasa berdaya. Bahwa aku masih punya arti, bahkan tanpa status sebagai istri siapapun. Sore harinya, setelah menyelesaikan pekerjaan, aku suka duduk di bawah pohon jambu belakang rumah sambil menulis lagi. Tapi kali ini, tulisanku mulai berubah. Bukan hanya keluhan atau tangis, melainkan catatan kecil tentang harapan. Hari ini aku tidak menangis. Aku membuat 25 kue gulung, dan Bu Surti bilang rasanya paling lembut di antara yang lain. Seorang anak kecil memanggilku, "Mbak Cantik," saat aku memberinya kue. Aku tak tahu apakah ia serius, tapi hatiku hangat. Pelan-pelan, aku belajar menegakkan kepala. Bukan karena lukaku sembuh, tapi karena aku tahu dunia tak akan berhenti menendangku hanya karena aku sedang terpuruk. Dan aku tak ingin terus di bawah. Ibu sering memandangi perubahanku dengan tatapan bangga. Suatu malam, ia berkata, "Kau sedang menyembuhkan dirimu sendiri, Nak. Dan itu tak semua orang bisa lakukan." Aku tersenyum sambil menatap bulan dari balik jendela. Luka ini memang tak bisa dikubur. Ia akan selalu ada. Tapi aku tak ingin hidupku berhenti di sana. Aku bukan hanya mantan istri Dharma. Aku adalah Lestari, yang dulu pernah jatuh, dan sekarang sedang belajar berdiri. Dan meski langkahku masih goyah, aku akan terus melangkah, menuju hidup yang lebih layak, bukan karena ingin membuktikan pada siapapun, tapi karena aku tahu aku pantas bahagia. Bahkan dengan luka yang masih menganga. Udara pagi masih dingin ketika aku membuka gorden warung kopi kecil milik Rina, sepupuku. Warung itu terletak di tepi jalan raya desa, tepat di dekat tikungan yang menghadap ke sawah. Meja-meja kayu berderit, bangku panjang dari bambu, dan dinding yang penuh coretan kertas tempel menu harian. Tak ada yang istimewa dari tempat ini, kecuali kehangatannya. Disinilah aku memulai lembar baru. Setiap pagi, aroma kopi hitam dan gorengan hangat menyambutku. Aku menata gelas, menyeduh teh manis, dan menyalakan kompor dengan cekatan. Rina memberiku kesempatan bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu aku butuh ruang untuk bernapas kembali. Ia memberiku upah seadanya, tapi lebih dari itu, ia memberiku tempat untuk hidup lagi. "Warung ini bukan cuma soal kopi, Tar," kata Rina suatu pagi saat kami menyusun toples-toples berisi keripik. "Ini tempat cerita berputar. Orang datang, duduk, cerita, lalu pergi. Tapi setiap cerita akan tinggal di sini, menggema di antara dinding kayu ini." Dan benar, warung kopi pinggir jalan ini hidup oleh suara-suara kecil. Tukang ojek yang curhat soal anaknya, petani yang tertawa soal padi yang telat panen, ibu-ibu yang bertukar gosip sambil menyeruput kopi pahit. Semuanya bergerak, mengalir, dan dalam derasnya, aku mulai merasa tak lagi sendirian. Tapi ada satu hal yang membuat pagi-pagiku berbeda. Pria itu. Ia selalu datang pukul 7 lebih sedikit. Duduk di bangku dekat jendela, memesan kopi hitam tanpa gula, dan membaca koran tua yang dilipat 4. Awalnya aku tak memperhatikan, mengira ia hanya pelanggan biasa yang singgah sebelum pergi bekerja. Tapi hari demi hari, kehadirannya tetap konstan. Ia tak pernah banyak bicara, hanya sesekali mengangguk saat aku menghidangkan kopinya. Yang membuatnya berbeda adalah sorot matanya. Tenang, teduh, dan entah mengapa, membuatku merasa seperti aku terlihat. Bukan sebagai perempuan yang ditinggal, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang masih ada. "Namanya siapa?" tanyaku pada Rina di suatu sore ketika warung mulai sepi. "Dia dipanggil Pak Damar. Dulu katanya guru, sekarang semacam konsultan pertanian."
Baru pindah ke rumah kontrakan dekat sawah itu. Pendiam, tapi sopan. Kenapa, Tar? Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Tak ada alasan jelas. Mungkin hanya karena sudah lama tidak ada pria yang menatapku tanpa penilaian, tanpa niat, tanpa bayang-bayang masa lalu. Pagi berikutnya, saat aku mengantarkan kopi seperti biasa, dia menoleh dan berkata pelan, "Kopimu selalu pas." Rasanya seperti dibuat oleh orang yang tahu cara menyembuhkan luka. Ucapannya membuat tanganku sempat gemetar sedikit. Aku tak tahu harus menjawab apa. Hanya mampu tersenyum kecil lalu kembali ke dapur. Tapi kata-katanya menggema di kepalaku sepanjang hari. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menulis. Mungkin aku tak sepenuhnya hancur. Mungkin ada bagian dari diriku yang masih bisa menyeduh rasa, yang masih bisa menghadirkan kenyamanan. Mungkin aku belum selesai. Dan dari situlah aku sadar, bangkit bukan berarti melupakan luka. Bangkit berarti memilih untuk tetap berdiri meski luka itu masih terasa. Setiap pagi di warung kopi menjadi semacam terapi diam-diam bagiku. Aku belajar menyapa tanpa takut, tertawa tanpa beban, dan pelan-pelan menerima bahwa hidupku tak akan pernah kembali seperti dulu, dan itu tak masalah. Karena di balik dinding kayu dan suara sendok yang beradu dengan cangkir, aku menemukan kembali diriku sendiri. Bukan Lestari yang hancur karena perceraian, bukan Lestari yang pulang dengan luka, tapi Lestari yang sedang belajar menata ulang hatinya. Dan meski aku belum tahu siapa Damar sebenarnya, atau apa maksud kehadirannya yang konstan, aku tahu satu hal. Pagi-pagi di warung kopi ini telah memberiku harapan baru. Bukan untuk jatuh cinta lagi, tapi untuk percaya bahwa aku masih layak disapa dengan hangat. Masih layak dikenali, dilihat, dan dihargai, tanpa harus kehilangan harga diri. Namanya Andra. Lelaki itu bukan orang yang mudah ditebak. Ia hadir seperti angin pagi, tenang, konstan, tapi tak pernah membosankan. Setiap harinya, ia datang tepat setelah matahari menyembul malu-malu di balik perbukitan, mengenakan kemeja katun dan sepatu yang sedikit berdebu. Duduknya selalu di sudut dekat jendela, bangku ketiga dari kanan. Ia memesan kopi tanpa gula, kadang ditemani sepotong pisang goreng, tapi lebih sering hanya duduk dengan secangkir pahit dan pandangan yang jauh. Ia tak banyak bicara, namun sorot matanya seolah berkata lebih dari 1000 kalimat. Awalnya, aku hanya menganggapnya pelanggan biasa, tapi lambat laun, kehadirannya mulai menjadi penanda hariku. Tanpa aku sadari, aku menunggunya. Saat warung ramai, aku tetap menyisakan satu gelas bersih untuknya, dan secangkir kopi hitam akan segera terhidang di mejanya sebelum ia meminta. Ia hanya akan tersenyum kecil, mengangguk sebagai bentuk terima kasih, lalu kembali menatap keluar jendela. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang mengikat. Mungkin karena aku merasa ia benar-benar melihatku, bukan sekadar sebagai pelayan warung atau perempuan yang tinggal di balik dapur. Ia tak pernah bertanya tentang masa laluku, tak pernah menyelidik luka yang masih kutambal dengan senyum tipis. Tapi ketika aku bicara, walau hanya keluhan ringan soal air galon yang terlambat diantar atau gorengan yang gosong, ia mendengarkan. Dan bukan mendengarkan untuk menjawab, melainkan untuk mengerti. Suatu hari, saat hujan deras turun di luar dan warung mulai sepi, Andra masih di tempatnya. Cangkirnya sudah kosong sejak lama, tapi ia tak beranjak. Aku menghampirinya dengan handuk kecil di tangan. "Kopinya nambah?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Andra mengangkat wajah. Senyumnya tidak lebar, tapi menenangkan. "Kalau tak merepotkan." Aku mengambil cangkirnya dan mengisi ulang di dapur. Ketika kembali, ia sudah melipat koran dan menyisihkan ponselnya. "Aku suka tempat ini," katanya tiba-tiba. Aku berhenti sejenak. Tak biasa ia bicara duluan. "Kenapa?" "Karena di sini, tak ada yang memaksaku bercerita. Tapi kalau aku ingin, rasanya aku bisa bicara sepuasnya." Aku terdiam.
Kalimat itu menghantam sesuatu dalam diriku. Kami sama, rupanya. Dua orang yang memilih diam bukan karena tak punya cerita, tapi karena belum siap membaginya. Aku juga suka tempat ini, kataku pelan. Karena di sini, aku tak perlu menjelaskan mengapa aku kadang terlihat lelah. Andra menatapku. Lem, tapi tak menyudutkan. Tatapan yang hangat, bukan karena ingin tahu, tapi karena memahami. Hari-hari berikutnya, kehadirannya menjadi semacam penyeimbang dalam hidupku. Ia tak pernah melewatkan pagi, kecuali hari Minggu. Dan anehnya, di setiap minggu yang ia absen, warung terasa lebih kosong. Aku tidak menyalahkan diriku karena merindukan seseorang yang hanya duduk diam dan memesan kopi. Tidak setelah semua yang kualami. Ada sesuatu yang ringan dalam diamnya Andra. Ia tidak membawa beban masa lalu yang ingin kuhindari. Tidak juga mengulurkan tangan untuk menambal luka yang belum sepenuhnya kering. Ia hanya ada, dan ternyata, kehadiran bisa jauh lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang atau belas kasihan yang canggung. Suatu pagi, saat kami tak banyak pelanggan dan kabut belum benar-benar mengangkat dari permukaan sawah, ia berkata, "Kopi hari ini lebih pahit dari biasanya." Aku terkesiap. "Maaf, mungkin takaran bubuknya keliru." Ia menggeleng. "Bukan soal rasa. Tapi aku pikir, kau sedang menyembunyikan sesuatu pagi ini." Jantungku mencelos. Aku tertawa kecil, berusaha menyamarkan gemetar dalam suaraku. "Kau terlalu peka, Pak Andra." "Bukan peka," katanya, menatapku. "Hanya aku tahu seperti apa rasanya mencoba tersenyum saat hatimu sedang berperang dengan kenangan." Lalu tak ada yang bicara untuk beberapa menit. Tapi aku tak merasa ingin kabur. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tak perlu menyembunyikan keletihan. Di hadapan pria ini, aku tak harus menjadi kuat setiap waktu. Hari itu aku menulis di buku kecilku. Andra bukan cahaya yang menyilaukan. Ia seperti lilin kecil yang menyala dalam gelap. Tak membuat silau, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku belum sepenuhnya hilang. Dan di antara kepulan kopi, suara kendaraan yang melintas, serta warung sederhana yang tetap berdiri meski badai datang silih berganti, aku mulai merasakan sesuatu yang nyaris kulupakan, damai. Hari itu, udara terasa begitu panas. Meskipun musim kemarau hampir usai. Aku baru saja selesai membersihkan warung dan hendak duduk sejenak, menikmati secangkir teh hangat yang selalu kuracik sendiri di belakang warung. Tanganku terasa lelah, namun pikiran lebih berat lagi. Sejak pagi, aku merasa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang tak bisa kusentuh, tapi terus menggelayut di benakku. Aku tak bisa menjelaskan apa itu. Hanya saja aku merasa ada beban yang tak terlihat, mengusik pikiranku. Kemudian, ketika aku membuka pintu dapur untuk keluar, pandanganku tertumbuk pada sebuah amplop putih yang tergeletak di meja depan. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan yang familiar di sudut kiri bawah. Aku tahu siapa yang menulisnya sebelum membuka selembar kertas itu. Dharma. Tanganku sedikit gemetar saat meraih amplop itu, dan aku sadar bahwa jantungku mulai berdegup lebih cepat. Apa yang dia inginkan kali ini? Mengingat sudah lama sekali kami tak berhubungan, aku tidak mengerti apa alasan Dharma mengirimkan surat setelah sekian lama berlalu. Namun, sesuatu di dalam diriku merasa was-was, sebuah firasat buruk yang datang begitu saja, seperti sebuah bayangan yang belum pergi dari kehidupan ini. Aku duduk di bangku kayu dekat pintu sambil membuka amplop itu. Mataku membaca kata-kata yang tercetak rapi dengan tinta hitam. Setiap huruf terasa seperti serangan halus yang menusuk jauh ke dalam. Surat itu adalah undangan pernikahan Dharma dan Ratna. Kepada Lestari. Dengan segala hormat, kami mengundangmu untuk hadir pada hari bahagia kami. Tanggal 10 November. Tempat, Gereja St. John, pukul 10 WIB. Hormat kami. Dharma Aratna. Aku merasa dunia seolah berhenti berputar. Untuk sesaat, aku hanya menatap surat itu dengan kosong. Lalu pandanganku beralih keluar jendela,
menatap sawah yang kini mulai menguning. Hujan belum datang, dan cuaca terasa lebih panas dari biasanya. Sebuah gelombang perasaan yang tak bisa dijelaskan datang begitu saja. Antara kesedihan, amarah, dan juga ketidakpastian. Aku tak bisa menjelaskan mengapa ini terasa begitu berat. Seharusnya aku sudah terbiasa dengan kepergian Dharma, dengan kenyataan bahwa kami sudah berpisah. Namun menerima undangan ini seolah membuka luka lama yang kuira sudah terkubur. Luka yang kuanggap telah sembuh ternyata belum sepenuhnya hilang. Mungkin aku masih belum benar-benar melepaskan Dharma. Meski aku tahu itu sudah tak mungkin lagi. Kepergiannya, pilihan-pilihannya yang tidak adil, keputusannya untuk hidup bersama Ratna, semua itu memang sudah lama berlalu. Namun, dalam setiap sisi diriku, ada bagian yang masih merasa tertinggal di masa lalu. Aku mengingat betapa aku selalu berjuang untuk membuatnya tetap bertahan. Berharap bahwa cinta yang kami miliki bisa mengatasi segalanya. Tapi cinta ternyata tak cukup. Tak bisa menjawab semua pertanyaan yang datang tanpa henti. Mengapa aku harus menjadi yang pertama disingkirkan? Mengapa aku harus menjadi yang terluka? Apa yang kurang dariku? Aku menatap undangan itu sekali lagi, mencoba memahami apa yang tersirat di balik kata-kata itu. Lalu, dengan tangan yang mulai dingin, aku melipat kertas itu kembali, memasukkannya ke dalam amplop, dan menaruhnya di atas meja. Hatiku berdesir, terasa begitu sesak. Bukannya aku ingin hadir di pernikahannya. Bukannya aku ingin menyaksikan bagaimana mereka memulai hidup bersama. Tapi kenapa perasaan ini datang begitu tiba-tiba? Kenapa rasa sakit yang pernah kuanggap selesai, kini muncul kembali, seperti bayangan yang tidak bisa aku hindari? Ketika aku berdiri dan berjalan keluar warung, langkahku terasa lebih berat. Aku ingin menatap langit dan bertanya, kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang luka itu datang kembali? Pikiranku berlarian ke masa lalu, ke semua kenangan yang pernah kami buat bersama. Ada tawa, ada tangis, ada janji-janji yang pernah kita buat di bawah pohon jambu yang kini hanya menyisakan bayang-bayang. Aku ingat betul saat Dharma mengajakku duduk di bawah pohon itu, berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kita akan membangun rumah bersama. Sekarang, semua itu hanya kenangan yang tak bisa kupegang lagi. Aku berbalik, dan melihat Andra yang kebetulan sedang lewat di depan warung. Wajahnya tampak tidak asing. Tatapannya lembut, seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah empati yang begitu jelas. "Tar," katanya dengan suara lembut. "Ada apa?" Aku terdiam beberapa saat, tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Aku hanya menunjukkan undangan yang masih ada di tanganku, kemudian menghela napas dalam. "Dharma menikah lagi," kataku pelan. "Dengan Ratna." Andra menatapku dengan tenang, seolah tidak terkejut. Namun, aku bisa merasakan bahwa ia tahu betul apa yang sedang kuterima. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah mendekat, duduk di sampingku, dan hanya duduk diam, mendengarkan. Tak ada pertanyaan yang muncul, tak ada penghakiman. Ia hanya ada, menjadi kehadiran yang menguatkan tanpa perlu berbicara banyak. Dalam diam itu, aku merasa sedikit lega. Seperti ada yang mulai mengalirkan udara segar ke dalam dadaku yang sempat sesak. Aku tak perlu menjelaskan apapun. Karena terkadang, dalam luka yang lama, yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang bisa duduk bersama kita. Tak perlu banyak kata, hanya bersama. "Terima kasih, Andra," kataku akhirnya, meskipun suaraku terasa serak. Ia hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Tapi ada hal yang kurasa dari tatapannya, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, aku bisa mulai melihat hidupku tanpa terlalu banyak bayang-bayang masa lalu. Dan meski masih ada luka yang belum sembuh, aku tahu satu hal, aku bisa memilih untuk melanjutkan hidupku, bukan hanya sebagai korban dari masa lalu, tapi sebagai lestari yang berhak untuk bahagia. Sejak surat undangan itu datang, segala sesuatunya terasa seperti berputar dalam lingkaran yang tidak pernah kuminta. Lari dari masa lalu terasa begitu mustahil. Dan meskipun aku mulai merasa lebih kuat berkat kehadiran Andra,
Dunia luar tidak berhenti berputar dengan caranya yang tak peduli pada luka yang kubawa. Aku tahu, jika aku ingin melepaskan beban ini, aku harus mencari tahu lebih banyak, terutama tentang Ratna, wanita yang telah merebut suamiku dan kini menjadi bagian dari kehidupan yang tidak lagi ada di tanganku. 1 minggu setelah undangan pernikahan itu, aku mendengar kabar yang lebih mengejutkan. 3 pelanggan tetap di warung kopi, para lelaki tua yang selalu duduk di pojok sambil mengobrol tentang berita dan gosip, mulai berbisik tentang Ratna. Sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikannya, lebih dari sekadar hubungan yang berkembang dengan Dharma. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih tersembunyi, di balik semuanya. Dharma itu hanya pion, Tar, ujar Pak Budi, salah satu pelanggan tetapku yang hampir tak pernah menghindari gosip. Ratna itu, dia bukan hanya cari suami. Dia lagi cari pewaris untuk peternakan besar yang dia punya. Aku terdiam, menahan napas. Peternakan besar? Ratna? Itu terdengar terlalu jauh dari kenyataan yang ku kenal. Peternakan itu kan luar biasa besar. Bisa dibilang penghasil utama kota ini. Tapi Ratna, dia tak punya anak. Selama ini, dia cuma mengandalkan pekerja. Cuma, ya dia mulai berpikir untuk punya pewaris, orang yang bisa melanjutkan usaha besar itu. Lanjut Pak Budi, suara parau yang penuh kepastian. Aku mencerna kata-katanya, perlahan. Jika desas-desus itu benar, artinya Dharma bukan hanya menjadi suami bagi Ratna karena cinta, tetapi mungkin karena sesuatu yang lebih pragmatis. Uang, status, dan tentu saja, kekuasaan yang datang dengan menguasai peternakan itu. Sakit sekali, meski aku sudah lama melepaskan segala bentuk harapan tentang cinta dari Dharma, kenyataan ini seperti menamparku. Aku mulai mengingat kembali semua perbincangan Dharma beberapa tahun yang lalu, ketika kami masih tinggal bersama. Ketika dia bercerita tentang kehidupan yang ingin kami bangun, rumah yang ingin kami miliki. Dia selalu berbicara tentang kesulitan, tentang betapa kerasnya bekerja untuk mendapatkannya, dan bagaimana kita harus berjuang untuk masa depan. Namun, sekarang aku menyadari betapa rapuhnya janjinya, betapa mudahnya ia berpaling pada hal lain yang jauh lebih menguntungkan. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri, yang selama ini terus-menerus memaafkan kebohongan-kebohongan kecilnya, yang selama ini selalu berusaha mempercayai bahwa dia akan berubah. Kini, jelas sudah. Cinta yang ia janjikan dulu hanyalah kata-kata kosong yang terbuang, dan aku hanya satu di antara wanita yang pernah dia anggap sebagai jalan untuk mencapai sesuatu. Berhari-hari setelah mendengar gosip itu, hatiku terus dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Aku tahu, aku harus menenangkan diriku, mengambil jarak dari semua ini. Tapi kenyataan yang datang begitu keras dan tak terelakkan. Dharma, suamiku yang dulu, yang pernah kucintai sepenuh hati, ternyata hanyalah sebuah kepingan dari rencana besar Ratna. Apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya menjadi bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan? Hari itu, Andra datang lebih awal. Aku melihat wajahnya yang tampak lelah, namun matanya tetap memancarkan ketenangan. Aku tak tahu kenapa, tapi hari itu aku merasa ingin berbicara lebih banyak dengannya. Tentang Dharma, tentang Ratna, dan segala kegelisahan yang ada di hatiku. Andra, kataku pelan, menatapnya dari meja kasir. Aku perlu tahu lebih banyak tentang peternakan Ratna. Apa yang terjadi di sana? Andra menatapku dengan tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hatiku. Aku tidak bisa membaca ekspresinya. Hanya saja ada sesuatu dalam cara dia menatapku yang mengisyaratkan bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa ingin tahu? Tanyanya. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku menghela napas dalam-dalam. Karena Dharma dan Ratna, ada sesuatu yang tak beres. Aku merasa seperti sudah lama dibohongi, dan sekarang aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andra tetap diam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. Kau tahu, kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita lihat,
sampai lupa untuk bertanya tentang apa yang tersembunyi di baliknya. Ujarnya, dan untuk sesaat, aku merasa seolah ia sedang berbicara tentang lebih dari sekadar peternakan atau pernikahan Dharma dan Ratna. Apa maksudmu? Tanyaku, meskipun aku merasa jawabannya akan membuka lebih banyak hal yang mungkin tidak siap kuterima. Andra menatap keluar jendela. Matahari mulai turun di balik bukit. Ratna mungkin memang mencari pewaris. Tapi bukan hanya untuk peternakan itu. Ada hal-hal yang lebih besar yang ia rencanakan. Lestari. Dan Dharma, dia bukan satu-satunya yang akan terjebak dalam permainan ini. Aku merasa darahku berdesir. Apa yang kau maksud dengan itu? Andra memandangku dengan tatapan yang dalam, namun tidak segera menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah tahu aku belum siap mendengar lebih banyak. Kadang, kita hanya melihat apa yang kita ingin lihat. Tapi ada banyak rahasia yang tak mudah untuk kita pecahkan. Dan aku rasa, kau harus berhati-hati, Lestari. Jangan terlalu percaya pada apa yang terlihat. Aku terdiam, kata-kata Andra menyelinap masuk ke dalam pikiranku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernikahan itu? Apa yang tersembunyi di balik peternakan Ratna yang megah itu? Aku mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cinta, lebih besar dari sekadar sebuah hubungan. Sesuatu yang bisa saja merusak banyak hal jika dibiarkan begitu saja. Aku menggenggam tangan, berusaha mengendalikan rasa cemas yang mulai menyelimutiku. Peternakan itu bukan sekadar bisnis besar. Ada permainan yang jauh lebih rumit yang sedang terjadi, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Namun satu hal yang pasti, apapun yang akan terjadi, aku tidak akan menjadi pion dalam permainan ini. Pagi itu, udara terasa sedikit lebih segar dari biasanya. Angin sepal-sepal berhembus lembut di antara daun-daun yang berguguran, menciptakan suara yang menenangkan. Seperti biasa, aku membuka warung kopi sepagi mungkin. Tak banyak pelanggan yang datang lebih awal, kecuali mereka yang benar-benar membutuhkan secangkir kopi untuk memulai hari. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Andra datang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak lebih serius, tetapi tetap ada ketenangan yang terpancar dari matanya. Aku mencium ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar obrolan santai tentang cuaca atau kopi. Aku tahu, meskipun ia sering datang tanpa banyak kata, kali ini ada perasaan yang ingin ia sampaikan. Aku menatapnya dari balik meja, mencuci cangkir yang baru saja digunakan oleh pelanggan terakhir. Setelah beberapa saat, Andra duduk di kursi kayu yang biasa ia tempati. Namun kali ini ia tidak memesan kopi seperti biasanya. Matanya tak lepas dari wajahku, dan seolah ada ketegangan yang tak biasa. Ada apa, Andra? Tanyaku akhirnya, suara yang kutarik sedikit berat dari tenggorokan. Andra menarik napas panjang, kemudian memandang keluar jendela, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya diam, menunggu. Tanpa rasa cemas, aku merasa tenang berada di dekatnya. Aku tahu dia bukan tipe orang yang suka terburu-buru, dan aku merasa cukup nyaman untuk mendengarkan apapun yang ingin ia sampaikan. Aku pemilik lahan tempat warung ini berdiri, katanya dengan suara yang rendah, tapi tegas. Aku terkejut, hampir saja aku menjatuhkan cangkir yang sedang kupegang. Apa? Kamu yang punya lahan ini? Andra mengangguk pelan, matanya tetap tenang. Ya. Aku memang pemiliknya, dan sebenarnya aku sering datang ke sini, bukan hanya karena warung ini, tetapi karena aku melihat sesuatu yang berbeda padamu, Lestari. Aku terdiam sejenak, meresapi kata-katanya. Selama ini aku hanya menganggap Andra sebagai pelanggan yang datang dan pergi, pria yang selalu duduk di sudut warung tanpa banyak bicara. Namun ternyata, ada lebih banyak hal tentang dirinya yang tak aku ketahui. Apa maksudmu berbeda? Tanyaku, masih bingung dengan apa yang baru saja aku dengar. Andra mengalihkan pandangannya ke cangkir kopi yang ada di depannya, menatap permukaannya yang beriak karena gerakan kecil jari-jarinya. Aku melihatmu, Lestari.
Aku melihat bagaimana kamu menghadapi semuanya dengan tabah meskipun hatimu hancur. Aku melihatmu, seorang wanita yang kuat meskipun dunia seolah menghadapimu dengan keras. Dan aku pikir, kamu pantas mendapatkan lebih. Aku menelan ludah, merasa ada sesuatu yang menyentuh relung hatiku yang selama ini kosong. Kata-katanya menembus langsung ke dalam diriku yang tersembunyi. Terkadang, aku terlalu fokus pada kepedihan dan kehilangan sehingga aku lupa bahwa ada orang yang bisa melihat lebih jauh. Melihat siapa aku sebenarnya di balik semua itu. Andra melanjutkan, aku ingin menawarkanmu sebuah kesempatan. Aku tahu kamu berjuang keras menjalankan warung ini, dan aku tahu bahwa kamu pantas untuk lebih. Bagaimana jika kita membuka usaha bersama? Aku bisa membantumu dengan modal dan pengelolaan. Kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar, bukan hanya sebuah warung kopi, tapi sesuatu yang bisa memberi dampak bagi banyak orang. Aku terpaku mendengar tawarannya. Ini terlalu besar untuk aku terima begitu saja. Aku yang hanya seorang wanita sederhana yang mengelola warung kopi kecil, sekarang ditawari kesempatan untuk membuka usaha yang lebih besar. Pikiranku mulai berputar, ragu-ragu. Tapi, Andra, aku tidak tahu banyak tentang dunia bisnis. Aku hanya seorang perempuan yang bekerja keras untuk bertahan hidup. Kataku pelan, hampir merasa rendah diri. Andra menatapku dengan lembut. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Itulah kenapa aku ingin bekerja sama denganmu, Lestari. Kamu punya semangat yang tak bisa dibeli, kekuatan yang banyak orang tidak miliki. Aku tahu kamu bisa belajar, dan aku akan membimbingmu. Kamu sudah cukup kuat untuk berjalan sendirian, tapi dengan bekerja bersama, kita bisa jauh lebih kuat. Aku merasa ada sesuatu yang melambung dalam dada, sesuatu yang selama ini kutahan. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang, harapan. Harapan untuk sesuatu yang lebih, untuk masa depan yang lebih cerah, yang tak bergantung pada masa lalu yang penuh luka. Namun, keraguan itu masih ada. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh? Apakah aku cukup kuat untuk memulai perjalanan baru ini? Atau akankah aku kembali terjerat dalam bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantui? Andra menatapku dalam-dalam, seolah bisa membaca setiap keraguan yang muncul di hatiku. Lestari, aku tahu ini tidak mudah. Tapi kamu sudah cukup melalui banyak hal dalam hidupmu. Jika kamu bisa melewati semua itu, maka kamu sudah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Aku hanya ingin memberikan kesempatan ini, karena aku tahu kamu pantas mendapatkannya. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan pikiranku. Tapi hati kecilku sudah mulai mengatakan sesuatu yang berbeda. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam kenangan dan luka, terlalu lama hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mungkin inilah saatnya untuk mulai menatap ke depan, untuk memilih jalan yang baru, jalan yang tidak ditentukan oleh orang lain atau masa lalu yang tak bisa aku ubah. Aku mengangkat kepala, menatap Andra dengan mata yang lebih tegas dari sebelumnya. Aku akan coba, Andra. Aku akan mencoba bekerja sama denganmu. Tapi ini akan menjadi perjalanan panjang, bukan hanya sekedar usaha. Aku harus belajar banyak hal. Andra tersenyum lebih lebar kali ini, seolah lega dengan keputusan yang aku buat. Aku tahu kamu bisa, Lestari. Kita akan mulai perlahan, dan bersama-sama, kita akan membuat sesuatu yang berarti. Pagi itu, di warung kopi kecil yang sederhana ini, aku merasa seperti seorang wanita yang baru saja memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan, dengan harapan dan tantangan. Mungkin ini adalah bunga yang tumbuh di antara batu, sesuatu yang tak pernah kuperkirakan akan muncul dalam hidupku. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi terjebak dalam kenangan yang menghancurkan. Aku mulai melihat bunga-bunga baru yang mulai mekar di sepanjang jalan hidupku, dan aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Di pagi yang cerah itu, aku berdiri di depan cermin di kamar yang sederhana. Matahari yang hangat menyelinap lewat celah-celah jendela, menari di atas lantai kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Hari ini, aku merasa berbeda. Perasaan yang mengalir dalam diriku tak lagi dipenuhi dengan luka atau penyesalan yang berat.
Aku merasa bebas, seolah-olah seluruh dunia terbuka di hadapanku, tanpa beban, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Aku menatap diriku sendiri di cermin, dan kali ini, aku melihat seorang wanita yang kuat, wanita yang telah melalui begitu banyak cobaan, tetapi tetap berdiri tegak. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban dari masa lalu, bukan lagi seorang perempuan yang patah hati karena pengkhianatan, bukan lagi wanita yang meratapi kehilangan. Aku melihat diriku sebagai seorang yang layak dicintai, oleh diriku sendiri terlebih dahulu. Andra mungkin telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku, tetapi aku mulai menyadari satu hal yang jauh lebih penting. Aku adalah orang yang harus memilih kebahagiaanku terlebih dahulu. Aku yang harus memutuskan untuk tidak membiarkan luka-luka masa lalu menentukan siapa diriku di masa depan. Cinta mungkin datang atau pergi, tetapi jika aku tidak mencintai diriku sendiri, bagaimana aku bisa mengharapkan seseorang untuk mencintaiku dengan tulus? Selama ini, aku terlalu banyak memberikan cinta, waktu, pengorbanan, terutama untuk orang lain. Aku telah berjuang keras untuk sebuah hubungan yang ternyata tidak pernah benar-benar utuh. Aku mencoba bertahan untuk sesuatu yang tak bisa dipertahankan. Dan kini, aku memilih untuk berhenti. Bukan karena aku tidak peduli lagi, tetapi karena aku sadar bahwa aku lebih penting dari apapun atau siapapun yang datang dan pergi dalam hidupku. Andra selalu ada di sana, menawarkan dukungan, menawarkan cinta. Tetapi aku tidak bisa bergantung sepenuhnya padanya. Aku harus menemukan kebahagiaanku sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, sebelum akhirnya memutuskan apakah aku ingin membagikan hidupku dengan seseorang. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku cukup. Tak ada lagi kebingungan dalam hatiku. Tak ada lagi keraguan yang menghantuiku tentang masa depan. Aku tahu, hidupku akan lebih baik jika aku tidak terus-menerus terperangkap dalam bayang-bayang orang lain. Aku ingin melangkah maju, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang-orang yang mencintaiku, seperti orang tuaku, yang selalu ada meskipun dalam keterbatasan mereka. Aku ingin menjadi contoh bagi mereka, bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang memilih untuk tidak menyerah pada hidup. Hari itu, setelah menatap cermin dengan penuh keyakinan, aku keluar dari rumah dengan langkah yang lebih ringan. Warung kopi yang dulu terasa begitu sempit kini mulai terasa lebih luas, lebih berarti. Pelanggan datang dengan senyum, beberapa dari mereka memberi ucapan selamat atas langkah baru yang aku ambil. Mereka tidak tahu, tetapi aku tahu. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Andra datang seperti biasa, tepat ketika matahari mulai merunduk ke ufuk barat. Senyumnya yang hangat menyapaku, tetapi kali ini, aku tidak merasa terbebani oleh apapun. Aku tahu apa yang aku inginkan, dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Aku melihat perubahan padamu, kata Andra dengan lembut, duduk di meja yang biasa kami tempati. Kamu terlihat lebih bahagia. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Aku baru menyadari bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Andra, aku memilih untuk tidak lagi terikat pada masa lalu, dan aku memilih untuk mencintai diriku lebih dulu. Andra mengangguk pelan, seolah memahami. Dia tahu betapa berat perjalanan yang telah aku lalui, dan dia tahu bahwa ini adalah langkah yang paling penting dalam hidupku. Aku bangga padamu, Lestari. Aku menatapnya, mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Terima kasih, Andra. Tapi ini bukan tentangmu. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku belajar untuk memilih diriku sendiri. Aku berjalan ke jendela, menatap keluar ke jalan yang sepi. Di luar, dunia berjalan dengan caranya sendiri, tak terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam hidupku. Namun, aku tahu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, meresapi momen itu. Hari itu adalah titik balik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah Andra akan tetap ada dalam hidupku atau kami akan menjalani jalan masing-masing? Tetapi yang aku tahu dengan pasti, adalah bahwa aku akhirnya menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Aku akhirnya memilih untuk hidup, untuk bahagia, untuk mencintai diriku terlebih dahulu.
Dan itu adalah pilihan yang paling tepat yang pernah aku buat. Saat aku menatap cermin sekali lagi di malam hari, aku hanya tersenyum. Karena kini aku tahu, aku tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di tempat lain. Aku sudah menemukannya dalam diriku sendiri.